saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, marilah kita siapkan hati kita siapkan mata dan pikiran kita supaya tertuju hanya pada Tuhan Yesus saja. Allah mengerti setiap lubuk hati kita. Ia tak akan biarkan kita semuanya sendirian, sebab Allah mengerti dan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kabar baik penuh dengan sukacita ketika kita bertemu pada saat pagi hari ini. Kita berjumpa di dalam Rema, Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Mari sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini. Karena kasih-Mu kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, merenungkan akan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya melalui kebenaran firman kami boleh terus dibangun, kami boleh terus dikuatkan, kami terus diingatkan, dimotivasi, supaya hidup kami terus Tuhan berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Hamba menyerahkan setiap pribadi kami dalam tangan kuasa-Mu, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau mengurapi, memberi hikmat akal budi senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-60, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah masa pembuangan bangsa Israel ke Babel selama 70 tahun, akhirnya bangsa Israel dapat kembali ke Yerusalem meskipun itu dilakukan secara bertahap. Tujuan daripada kepulangan bangsa Israel adalah untuk kembali membangun kota yang telah hancur, membangun tembok Yerusalem, bahkan membangun bait Allah, dan membangun secara spiritualitas bagaimana kehidupan bangsa Israel. Namun dalam mencapai tujuan tersebut ternyata tidak mudah. Bagaimana bangsa Israel menghadapi banyak sekali tantangan yang ada di depan mata. Mulai dari situasi kondisi bagaimana kota itu sudah hancur, dan juga secara mental karena puluhan tahun orang-orang Israel ada di dalam pembuangan di Babel, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, dan itu ternyata membawa satu dampak yang sangat luar biasa. Kondisi mental bangsa Israel begitu rapuh dan mulai masuknya dosa di dalam kehidupan orang-orang Israel. Itulah yang menjadi penghalang terbesar bagaimana orang-orang Israel ketika ingin kembali membangun Yerusalem, membangun bait Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat situasi kondisi yang demikian di mana orang-orang Israel begitu lemah, Allah melalui Nabi Yesaya menyatakan bahwa sesungguhnya bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang sudah ditetapkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Seruan daripada Nabi Yesaya, bangkitlah, menjadi teranglah, adalah sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang sudah ditetapkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Inilah tujuan Allah yang semula yang ditetapkan. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-6, mari kita akan lihat bersama-sama. Di sini dikatakan demikian. Yesaya 49 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan mengatakan demikian, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Itulah yang disampaikan oleh Allah kepada orang-orang Israel. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji itu masih berlaku, dan kerinduan Allah adalah bagaimana orang-orang Israel, bangsa Israel bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Hal yang sama juga dinyatakan bagi kita saat ini. Seberapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa sesungguhnya kita ditetapkan untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Allah. Tetapi kadangkala kita terlalu sibuk, hanya mementingkan diri sendiri, hanya melihat kepentingan diri kita sendiri, tidak mempedulikan kepada sesama, tanpa memiliki beban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang merupakan itu kerinduan Allah bagi setiap kita,
orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, di sini ada hal penting yang Allah tekankan di dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali di dalam Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama, di situ dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang bangkit. Bangkit mengatasi ketakutan, bangkit mengatasi kekhawatiran, bangkit mengatasi kemalasan, bangkit mengatasi kealpaan, ketidakpedulian atas panggilannya. Bangkit dari situasi kondisi rohani yang terlelap atau suam-suam kuku. Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan satu situasi kondisi yang sulit, yang mungkin membuat iman kita, yang membuat semangat kita menjadi kendor. Tetapi kita mau kembali kepada bagaimana kerinduan Tuhan atas kehidupan kita ketika Tuhan Yesus memanggil kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-14, di sini dikatakan demikian. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-14, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di sini dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di antara kamu. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus bangkit, kita harus bercahaya, kita harus menjadi berkat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah melepaskan kita dari segala dosa, ikatan kuasa iblis. Kita sudah diselamatkan. Mari kita bersama-sama, jangan lelah untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari bangkit, jangan malas, jangan berdiam diri, jangan hanya mementingkan diri sendiri, jangan hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi mari kita juga mau mengasihi dan memperhatikan orang lain. Kemudian yang kedua, yang Allah rindukan di dalam kehidupan kita, mari kita bercahaya. Bercahaya berarti kita mau menjadi berkat, kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan, supaya orang yang belum mengenal Tuhan Yesus boleh mengenal Tuhan Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita yang ada di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Mari kita akan lihat bersama-sama. Di sini dikatakan demikian. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah amanat agung. Bagaimana kita mau mengambil bersama-sama komitmen untuk memberitakan Injil. Melalui hidup kita, kita juga mau bersama-sama membawa orang boleh percaya kepada Yesus, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Kita mau siap sedia, kita tidak mau berdiam diri, tetapi kita mau bersama-sama bergerak. Kita mau meresponi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita boleh mengasihi orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan. Apalagi saat sekarang di era pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, banyak orang kehilangan pengharapan dalam kekhawatiran, ketakutan. Disitulah kita hadir, disitulah kita mengasihi, disitulah kita boleh menabur kebaikan
seperti dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Dengan perbuatan baik kita mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Mari kita responi firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mau mengambil bagian untuk kita dipakai menjadi alat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami, mengajar kami, supaya kami diingatkan akan panggilan kami seperti bangsa Israel yang Kau pilih menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biarlah hidup kami Tuhan, boleh kami senantiasa gunakan untuk kami mempermuliakan Engkau dengan kami memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.